Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Pak Agus? Alhamdulillah baik. Dan Alhamdulillah baik, Pak Agus ya. Gini Pak Agus, saya dengar Pak Agus mau hari ini sedang ingin melaksanakan coaching ya dengan Bu Hamsinah. benar sekali. Ya, kira-kira apa Pak Agus yang ingin dibicarakan Bu Hamsinah pada hari ini? Nah, ini terkait permasalahan dari Bu Hamsinah ya, yang memiliki permasalahan terkendala manajemen waktu untuk menulis dan membuat buku. Manajemen waktu dalam untuk menulis dan membuat buku ya. Nah, dari coaching nanti kira-kira apa yang ingin Pak Agus kembangkan nih dari coaching bersama Bu Hamsinah nanti? Apakah paradigma berpikir coaching atau prinsip coaching atau kompetensi inti pada coaching nih Pak Agus? Mungkin nanti yang ingin saya kembangkan terkait coaching nanti dengan Ibu Hamsinah yaitu terkait prinsip coaching. Prinsip coaching ya, Iya. Pak. Ya, itu seperti apa? Terkait kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oh, jadi Kembangkan. ya itu yang ingin Pak Agus kembangkan ya. Betul sekali, Pak. Dari prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu Pak Agus ya. Ya Pak Agus, semoga nanti saat melakukan coaching dengan Bu Hamsinah berjalan dengan lancar. Amin. Semuanya berjalan dengan lancar dan menemukan hasil yang sama-sama diinginkan, Mas ya. Semoga sukses Pak Agus. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bu Hamsinah. Selamat siang. Apa kabarnya? untuk hari Alhamdulillah sehat Bapak. ini? Dan juga ini sepertinya Bu Hamsinah ada yang ingin dibicarakan terkait Iya. permasalahan Bu Hamsinah, Mm-mm. sehingga ingin berbincang-bincang berbicara dengan saya. Iya. Gini Pak Agus, saya itu kan banyak ide mau bikin buku, tapi sampai hari ini saya belum pernah menulis. Jadi terkendala waktu. Maksudnya konsep-konsepnya itu sudah penuh di kepala, tapi belum pernah dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi rasanya tuh bingung mau memulai dari mana. Nah, sudah berusaha mencari waktu, tapi masih saja rasanya belum punya waktu khusus untuk bisa menulis hingga hari ini. Jadi permasalahannya terkait manajemen waktu ya, untuk menulis sebuah buku. Iya, Jadi nanti dari pertemuan ini, dari pembahasan ini, apa rencana Ibu ke depannya? Untuk ya. Saya berharap selesai coaching ini, saya punya solusi untuk masalah saya. Jadi saya bisa menulis buku, mungkin ada ide-ide apa yang akan muncul sehingga paling tidak saya memulai untuk menulis buku. sangat baik sekali ya Bu ya. Bisa menulis sebuah buku, hanya saja masih terkendala waktu. Nah, jadi apa kira-kira yang bisa Ibu miliki pada kesempatan ini untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Nah, sebenarnya tuh seandainya saya bisa menulis saja itu pasti mengalir saja Pak. Cuma kadang saya juga berpikir apakah itu tuh memang saya betul-betul tidak punya waktu, tidak bisa meluangkan waktu, atau saya belum memprioritaskannya. Jadi saya tuh sekarang tuh masih bingung Pak. Jadi dari hal-hal yang tadi terkait waktu, mungkin Bu Hamsinah sendiri masih mencari-cari solusi yang tepat terkait waktunya Bu ya. Dan kira-kira apa Bu hambatan dan gangguan sehingga tidak bisa melaksanakan untuk membuat buku tersebut dari Bu Hamsinah? Kan saya itu mengajar di SMA. Kalau di SMA itu kita masuk 7.15, pulangnya tuh sekitar setengah 4 atau jam 4 sore. Jadi satu hari terkadang mengajarnya 10 jam.
Jadi itu sudah rasanya sangat lelah sekarang. Kemudian saya ini kan masih pendidikan guru penggerak. Di luar tugas itu saya juga jadi asesor BAN SM, Badan Akreditasi. Jadi terkadang bahkan Sabtu Minggu tanggal merah saja tidak ada waktu libur. Jadi mungkin belum prioritas jadinya ya. Saya sangat ingin menulis buku, tapi saat ini saya sendiri yang belum memprioritaskannya. Itu sih Pak kendalanya. Jadi memang ibu sendiri merasa padatnya kegiatan. Iya. Iya, betul. Dan kira-kira apakah ada hal-hal lain atau solusinya yang nantinya bisa ibu lakukan terkait dari hambatan dan gangguan dalam proses merencanakan untuk membuat buku tersebut? Nah, setelah saya pikir-pikir, mungkin saya tidak menulis itu karena saya tuh pengen bagus, sehingga tuh sepertinya mengumpulkan energi, kekuatan, motivasi yang kuat baru menulis. Nah, mungkin nanti ke depannya saya coba nulis aja dulu. Terserah apa aja yang ditulis tanpa memikirkan dulu tata bahasa dan lain sebagainya. Yang penting saya punya tulisan dulu. Nah, nanti baru saya akan mengedit ulang. Mungkin seperti itu Pak. Ini sepertinya menjadi sesuatu yang sulit karena saya tidak memulainya. Memang betul sekali Bu ya. Kalau kita tidak memulai dari kita sendiri, tentunya akan terasa berat dan hambatan itu selalu ada dalam apa yang ingin kita lakukan. Nah, dari skala prioritas sendiri Bu, dari skala prioritas 1 sampai 10, Ibu untuk saat ini sudah berada di tahap apa terkait menyusun? Ya sebenarnya untuk ide itu sudah penuh, tinggal dituangkan. Hanya saja terkadang ada ketakutan sendiri kan, kalau kita nulis buku itu tidak sama seperti kita berbicara. Kita mencari padanan kata yang pas gitu kan, kemudian tata bahasa yang baik, penulisan kalimat yang tepat. Jadi kadang-kadang itu menghantui sendiri Pak. Jadi mungkin sudahlah saat ini di posisi 6 gitu kalau misalnya dalam angka. Iya. Kemudian harapan Ibu sendiri terkait skala nilainya yang saat ini sedang berada di posisi 6, jika nanti ditingkatkan tercapainya tujuan Ibu dalam menulis buku tersebut, ingin di skala nilai berapa? Kan ini seandainya nanti jadi saya menulis buku, itu kan buku pertama saya. Jadi saya juga tidak ingin terlalu idealis Pak. Jadi mungkin di skala 8 saja saya sudah puas. Artinya punya karya sudah, tidak harus terlalu tebal bukunya. Yang penting saya sudah menuangkan pemikiran-pemikiran saya di sana. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian apa ini rencana Ibu ke depan untuk mencapai tujuan dari skala prioritas yang sudah Ibu sampaikan tadi? Sebenarnya itu selama ini tuh sudah sering bikin rencana Pak, tapi tidak saya laksanakan. Itu kendalanya sih. Misalnya nanti meluangkan waktu mungkin 1 hari setengah jam atau 1 jam menulis gitu. Pernah juga saya meluangkan waktu Pak, tapi karena posisi sudah lelah, tidak fresh lagi, jadinya ide-idenya juga tidak keluar. Jadi bingung sendiri. Seperti itu Pak. Jadi ya rencananya mungkin minimal meluangkan waktu setengah jam atau 1 jam lah untuk menulis. Jadi memang yang sudah Ibu Hamsinah sampaikan tadi, nah kalau memang ibaratnya itu jika kita tidak memulai atau meluangkan waktu sejenak lah untuk melakukan atau menulis apa yang ide-ide yang ada pada kita yang harus dilakukan dilaksanakan. Kemudian adakah Bu prioritasnya dari supaya tujuan Ibu nanti tercapai? Ya. Nah itu juga Pak, saya berpikir saya belum meletakkan menulis buku ini
di skala prioritas utama, karena mungkin karena tidak ada deadline-nya Pak. Itu kalau misalnya kerjaan di guru penggerak, sesibuk apapun saya akan menuntaskannya karena ada deadline-nya. Kalau jam saya mengajar, mau tidak mau, sesibuk apapun itu prioritas utama. Karena tidak mungkin meninggalkan anak-anak saya, sesibuk apapun saya tetap mengajar, itu prioritas paling pertama lah selain keluarga. Nah, begitu juga dengan kegiatan Liban. Kegiatan Liban itu kan langsung dengan kementerian. Mereka punya due date dan waktu yang sangat padat, sangat singkat. Mau tidak mau itu juga jadi skala prioritas. Nah, menulis buku ini tidak ada yang dari luar yang memberi saya deadline. Jadi kembali ke diri saya sendiri. Mungkin seandainya ini menulis buku bagian dari program guru penggerak, sepertinya jadi Pak buku saya. Seperti itu sih Pak. Jadi kira-kira ini Bu, untuk jangka waktu terkait memprioritaskan membuat buku ini ke depannya bagaimana? Ya, setelah saya pikir-pikir lagi Pak, dari sekian banyak ide yang sering saya sampaikan secara langsung ya, berbicara, itu kalau saya rangkumkan sudah jadi buku gitu. Jadi kadang-kadang berpikir sayangnya ya gitu, kenapa enggak dijadikan karya? Artinya sudah sering nih disampaikan ke orang lain secara langsung, tinggal menuliskannya. Itu sih harapan saya setelah ini, saya memprioritaskan itu Pak. Mungkin waktu beberapa bulan kah khusus untuk menulis buku. Memang benar Bu ya, karena tidak ada tenggat waktu. Tidak ada tenggat waktunya kapan untuk batasan waktu kita menyelesaikan pembuatan buku tersebut. Jadi kira-kira nanti dukungan apa ya kira-kira yang perlu Ibu perlukan terkait dalam menyusun bukunya? Kayaknya salah satu dukungannya tuh komunitas, salah satunya Pak ya, komunitas menulis buku. Tapi kemarin juga saya sudah ikut pelatihan menulis buku, ada komunitasnya. Tetap saja saya tidak aktif karena tidak ada tenggat waktunya. Teman-teman saya lihat sudah mengirimkan naskah bukunya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, saya ini belum, karena itu tadi belum mungkin betul-betul jadi prioritas utama. Tapi ke depannya harapan saya dengan adanya komunitas, nanti saya termotivasi, teman-teman sudah ngirim nih, saya belum gitu kan. Terus saya juga mungkin bisa melihat contoh-contoh dari teman-teman, ternyata setelah saya lihat-lihat tidak seideal yang saya pikirkan. Mereka juga menulis hal-hal sederhana saja, pembelajaran di kelas yang mereka bukukan gitu. Jadi membuat saya sepertinya lebih termotivasi. Mungkin di kepala saya itu dulu terlalu ideal untuk menulis. Ternyata saya lihat mereka sekedar menuliskan proyek profil Pancasila, saya juga sudah melaksanakannya. Atau pembelajaran aktif di kelas, mereka menuliskannya. Ternyata tidak serumit itu menulis buku gitu loh. Setelah saya di komunitas itu, saya juga termotivasi. Memang selain mencari ya harus mengikut juga di dalam kegiatan komunitas-komunitas aktif untuk menulis. Jadi kira-kira apa komitmen Bu Hamsinah sendiri terkait rencana untuk menulis bukunya? Nah, saya tiba-tiba Pak terpikirkan ada satu ide. Satu tadi kan yang pertama kan menulis saja dulu, apapun nanti kualitas tulisannya gitu kan, mengalir saja dulu, nanti kalau ada waktu baru kita review lagi gitu kan, masih bisa kita edit satu. Yang kedua, kalau saya betul-betul tidak punya waktu, mungkin saya mau challenge diri saya sendiri, misalnya selama 1 bulan 2 bulan saya misalnya puasa medsos dulu. Kadang-kadang kan ketika saya selesai mengerjakan tugas, saya mungkin buka TikTok, atau kadang-kadang kasih hadiah buat diri sendiri, saya nonton drakor 1 atau 2 episode gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh walaupun saya sudah berusaha disiplin, tetap bablas juga. Tidak terasa waktu berlalu. Nah, setelah saya pikir-pikir ya, 1 jam 2 jam saya scroll media sosial,
kalau itu saya gunakan untuk menulis kan banyak halaman saya dapatkan gitu loh. Tapi walaupun mungkin nanti kalau saya melaksanakan itu agak sepi-sepi gimana hidup saya gitu ya, tidak terhubung dengan informasi luar, maksudnya mungkin WA saja yang akan saya buka. Tapi seperti Facebook, IG, TikTok mungkin saya sementara tidak membukanya dulu. Rencananya begitu sih Pak. Semoga lah nanti bisa konsisten dengan rencana tersebut. Jadi untuk tindak lanjutnya sendiri Bu, dari sesi kita kali ini tentunya kan akan ada tindak lanjut dari Ibu sendiri dalam menulis buku. Untuk kedepannya nanti bagaimana? Mungkin nanti yang akan saya lakukan pertama tuh Pak, saya mau menulis jurnal dulu. Jadi menulis jurnal tentang perasaan saya, rencana-rencana saya. Habis itu mungkin saya sebaiknya menuliskan agenda kegiatan saya sehari-hari. Waktu 24 jam itu saya gunakan untuk apa? Di situ saya akan lihat nanti, oh ternyata masih ada waktu luang di sini misalnya. Kalau dipikirkan kan kadang tidak sedetail kalau kita menulis ya Pak ya. Kalau saya tuliskan dari jam sekian sampai sekian, saya bisa lihat oh nih ada nih 15 menit gitu. Biar cuma satu paragraf saya menulis. Bisa juga dari handphone dulu Pak. Jadi saya nggak usah terlalu repot membuka laptop kan. Nanti baru saya pindahkan. Poinnya tuh menulis saja, nanti seperti apapun hasilnya gitu Pak. Mungkin itu rencananya. Tidak harus melulu melalui laptop. Nah, dalam menulis ini memang bisa dari mana saja, baik itu dari gadget kita sendiri. Iya, betul. Kemudian mungkin ada catatan-catatan, buku catatan kecil yang bisa kita nantinya kita sempurnakan di dalam penulisan bukunya nanti. Baik, ya, senang sekali bisa berbincang-bincang terkait masalah Bu Hamsinah sendiri ya. Nah, jadi kira-kira setelah melakukan kegiatan perbincangan kita sore hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Hamsinah sendiri? Saya merasa senang Pak. Tiba-tiba awalnya tuh rasanya buntu sekali. Hari selama ini kayaknya ya udah deh, entah itu benar atau itu pembenaran dari diri saya, seolah-olah ya sudah. Maksudnya gini, yang ngajar doang aja belum tentu bisa nulis buku nih, apalagi banyak dapat tugas tambahan di luar. Jadi seolah-olah saya melakukan pembenaran ke diri saya gitu. Padahal kalau saya meluangkan waktu, sebenarnya ternyata setelah kita bicarakan ini, oh ada kok solusinya. Tergantung seberapa konsisten saya nanti terhadap rencana aksi tadi. Jadi sih cukup melegakan Pak, senang saya karena ada solusi lah. Langkah-langkah apa yang alternatif yang bisa saya ambil, seperti itu Pak. Baik Bu Hamsinah, ya, saya juga berharap nantinya Bu Hamsinah bisa menyelesaikan buku atau dalam menyusun buku tersebut. Nanti mungkin di perbincangan kita selanjutnya, saya berharap ada sebuah karya, satu buah buku lah yang sudah Ibu tuntaskan. Amin. Depannya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Hamsinah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah ya, saya tadi sudah bersamai Pak Agus meng-coaching Bu Hamsinah tadi Pak ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya juga sudah melihat segala prosesnya. Alhamdulillah juga Bu Hamsinah juga merasa bahagia Pak Agus ya. Boleh Pak Agus menceritakan sedikit bagaimana apa tadi permasalahan Bu Hamsinah dan akhirnya bagaimana jalan keluarnya? Baik, terima kasih Pak Ajis. Jadi dari kegiatan coaching yang saya lakukan terhadap Ibu Hamsinah sendiri terkait permasalahan beliau tentang manajemen waktu yang masih belum bisa untuk membuat atau menulis buku. Oh iya. Kemudian juga dari proses jalannya coaching tadi, Bu Hamsinah sendiri bisa menemukan ide-ide kemudian solusi-solusi dari pemecahan masalah terkait manajemen waktunya. Alhamdulillah bagus ya. Jadi dari coaching tadi akhirnya
permasalahan Bu Hamsinah, insya Allah sudah ada jalan keluarnya Ada bagus jalan ya. keluar, benar sekali. Ya, dari saya sendiri Pak Agus, setelah membersamai tadi, setelah mengikuti kegiatan coaching Pak Agus tadi, saya ada sebuah observasi ya. Setelah saya observasi tadi, saya ada sebuah penilaian tentang Pak Agus, bahwasanya dari paradigma berpikir coaching, Pak Agus sudah sangat baik ya, fokus kepada coach yang dikembangkan. Setelah itu bersikap terbuka dan ingin tahu kepada Bu Hamsinah, sangat baik sekali. Memiliki kesadaran diri yang tinggi, sudah Pak Agus lakukan juga, dan mampu melihat peluang Bu Hamsinah, kira-kira apa jalan keluarnya gitu ya. Selanjutnya dari prinsip coaching juga saya lihat Pak Agus sudah yang ingin Pak Agus kembangkan tadi nih ya, prinsip coaching tadi ya, kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi tadi sudah Pak Agus laksanakan juga, seperti kemitraan dalam coaching tadi. Jadi Pak Agus tidak merasa lebih tinggi daripada Bu Hamsinah, lalu Pak Agus juga menggali diri Bu Hamsinah, kemampuan yang dengan memiliki kemampuan maksimal yang ada pada Bu Hamsinah. Dari proses kreatif tadi, Pak Agus juga sudah sangat baik sudah melakukan percakapan dua arah, memicu proses berpikir dengan sebuah rencana tindak lanjut dari Pak Agus ya, dari Bu Hamsinah tadi, dan membuat Bu Hamsinah tadi menghasilkan sebuah ide baru gitu Pak Agus ya, lalu memaksimalkan potensi Bu Hamsinah. Jadi Pak Agus sudah mengakhiri percakapan dengan sebuah rencana yang nanti akan dikembangkan, yang paling tidak nanti akan dilakukan dalam jangka dekat ini Pak Agus ya. Untuk kompetensi dari kompetensi inti coaching sendiri, Pak Agus sudah hadir penuh, sudah menghadirkan penuh diri Pak Agus terhadap Bu Hamsinah, dan sudah mendengarkan aktif, menjadi pendengar aktif untuk Bu Hamsinah, lalu sudah mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memicu dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Hamsinah. Dan Pak Agus juga sudah mendengarkan dengan rasa, ya apa yang sudah Bu Hamsinah sampaikan, Pak Agus sudah dengarkan dengan rasa tadi. Tentang alur tirta, Pak Agus juga sudah melaksanakan. Pak Agus tadi sudah menanyakan apa tujuan perbincangan pada hari ini, lalu di identifikasi tadi Pak Agus sudah menanyakan masalahnya, hambatannya, gangguannya apa saja. Mungkin Bu Hamsinah tadi ada beberapa catatan saya ya, Bu Hamsinah memiliki 10 jam yang kerja tadi sebagai CGP juga, serta menjadi bagian dari akreditasi tadi. Selanjutnya tentang rencana aksi, Pak Agus sudah juga sampaikan dengan bagaimana tindak selanjutnya, yaitu Bu Hamsinah akhirnya memutuskan untuk menulis sedikit demi sedikit Pak Agus ya, dan meluangkan waktu setidaknya 1 jam 1 hari untuk menulis tadi ya. Serta di tanggung jawab, Pak Agus sudah menanyakan sebuah komitmen apa yang nanti akan Pak Abu Hamsinah lakukan, dan tindak lanjut apa nanti yang yang akan dilakukan Bu Hamsinah. Sangat luar biasa Pak Agus sudah masuk ke daerah tanggung jawab ini. Selanjutnya dari sebuah mitra tadi sudah Pak Agus ya. Nah, mudah-mudahan itu pengamatan dari saya Pak Agus. Mudah-mudahan kedepannya ada hasil yang ditunjukkan oleh Bu Hamsinah tentang buku ini Pak Agus ya. Jadi percakapan Bu Hamsinah dan Pak Agus akhirnya terwujud, coachingnya ini terwujud, menemukan jalan keluar yang di sebuah aksi nyata begitu. Terima kasih Pak Agus untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis.